Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta kajian tadabbur kisah-kisah Al-Qur'an, majelis tadabburi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di pembelajaran tadabbur kisah-kisah Al-Quran yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk kita yang sejenak ini menjadi satu kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, memberikan kita rahmat, memberikan kita keberkahan dari aktivitas kita di malam hari ini, sehingga yang kita kaji menjadi petunjuk bagi kita semua, sehingga apa yang kita jalani di kehidupan kita di dunia ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik para peserta kajian tadabbur kisah-kisah Al-Quran, majelis tadabbur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kedua terakhir tidak terasa sudah 7 pertemuan, termasuk malam ini kita duduk bersama untuk bertalabul ilmi, mengkaji ayat-ayat Al-Quran khususnya berkaitan dengan kisah. Dan memang terasa nikmat kita duduk untuk mengkaji kalam Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan mereka yang di dalam hatinya tidak ada penyakit pasti tidak akan pernah puas. Ya, tidak akan pernah kenyang untuk mengkaji kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang tidak pernah kenyang, ya tidak pernah puas untuk menggali setiap pelajaran dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam Al-Quran. Dan insya Allah di malam hari ini pembahasan kita adalah mengenal jin, syaitan, dan iblis ya dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran menjelaskan makhluk-makhluk tersebut, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang karakter mereka, ya maka insya Allah kita akan coba gali. Ya, karena yang demikian berkaitan dengan yang gaib, dan sesuatu yang gaib yang dibutuhkan oleh manusia pasti akan Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an atau dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di awal pembahasan kita antara jin dan manusia, ya karena memang ada kesamaan antara jin dan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan penyebutan jin dan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan tema ibadah. Ya, karena memang dua makhluk ini adalah dua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan taklif ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara makhluk-makhluk yang lain, hanya dua makhluk ini yang Allah berikan ikhtiar. Allah berikan kemampuan untuk memilih, apakah memilih jalan kebenaran, ataukah memilih jalan kekufuran. Namun, kalau kita melihat dari sisi bahasa, berkaitan dengan kata al-ins, ya dulu sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kata al-jin, ya kenapa disebut jin? Ya kenapa disebut jin? Dan dalam bahasa Arab, setiap kata yang memiliki akar kata jim, nun, dan nun artinya tertutup dan tersembunyi. Nah, sehingga makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan beban taklif, ya selain kita manusia, kenapa disebut jin? Ya karena mereka tertutup dari pandangan kita dan mereka tersembunyi ya dari penglihatan kita. Nah, sehingga disebut dengan jin. Ya, maka kenapa jannah? Ya disebut jannah karena saking rindangnya tertutup dari pandangan orang yang ada di luar, dan juga saking rindangnya menjadikan matahari ya tidak sanggup ya menembus rindangnya pepohonan yang ada di dalamnya,
ya sehingga nuansanya itu sangat sejuk, ya sangat nyaman, sangat tentram. Dan kenapa kemudian janin disebut juga dengan janin karena dia tertutup dan ya tidak bisa dilihat karena berada di dalam rahim ibunya. Ya kemudian junun, ya gila, ya karena penyakit gila adalah menutup ya akal manusia. Dan ada janan, perasaan, ya karena perasaan seseorang ya tidak ada yang tahu, tertutup dari kita semua. Nah sehingga dari akar kata inilah jin ya disebut, ya sehingga dia tidak terlihat, ya dia tersembunyi dan dia tertutup dari pandangan kita. Ya sehingga di Al-Qur'an nanti dikatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan kelompoknya bisa melihat kalian dari satu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi mereka melihat kita, ya namun kita tidak melihat mereka. Ya kenapa? Karena mereka adalah jin, ya makhluk yang tersembunyi, makhluk yang tertutup ya dari pandangan kita. Ya adapun berkaitan dengan kesamaan, ya kita dengan jin adalah sama-sama Allah berikan beban taklif. Ya karena Allah berikan akal pada kita dan Allah berikan akal pada jin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan syahwat kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan syahwat kepada jin. Ya sehingga bedanya kita dan jin dibanding dengan malaikat, malaikat yang Allah berikan akal, ya tidak Allah berikan syahwat. Makanya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya berbeda dengan bangsa manusia dan jin yang terkadang keluar dari ketaatan kepada Allah karena adanya syahwat yang ada pada diri mereka. Nah, kemudian kalau jin dan manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka pertanyaan selanjutnya, siapa yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita manusia ataukah jin lebih dahulu? Ya, dahulu kita menerangkan berkaitan dengan tertib urutan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang tema penciptaan, Allah dahulukan jin. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jin dulu baru manusia. Ya, tapi kalau berbicara tentang tema kecerdasan, ya karena ya kita manusia dan bangsa jin sama-sama Allah berikan akal, tapi kalau berbicara kecerdasan jelas ya manusia lebih cerdas. Makanya berkaitan dengan tantangan untuk menghadirkan yang semisal Al-Qur'an, manusia didahulukan ya daripada bangsa jin. Qul la in ijtama'atil ins wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakan sekiranya manusia dan jin itu berkumpul untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, ya maka mereka tidak akan sanggup untuk mendatangkannya walaupun sebagian mereka terhadap sebagian yang lain ya saling tolong menolong. Ya karena dibutuhkan kecerdasan dan manusia makhluk yang lebih cerdas. Nah makanya didahulukan manusia berkaitan dengan tertib urut babi, baru kemudian jin. Adapun berkaitan dengan tema penciptaan secara zamani, secara waktu, jin lebih dulu, maka didahulukan jin baru kemudian manusia. Dan dalil yang lain menunjukkan bangsa jin Allah ciptakan lebih dahulu dibandingkan dengan manusia. Ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat yang ke-27, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan kami telah menciptakan jin ya sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ya jadi ada kata min qablu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam ya sebagai Abul Bashar, sebagai ayahnya manusia, ya maka sudah ada bangsa jin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya terlebih dahulu. Maka berkaitan secara masa, ya maka mereka lebih dahulu dibandingkan kita mendiami bumi ini, ya maka jelas secara pengalaman, ya secara wawasan, ya mereka punya pengetahuan yang jauh lebih panjang ya dibandingkan dengan manusia yang kehadirannya ya adalah setelah hadirnya bangsa jin ya di muka bumi ini. Nah ini berkaitan dengan masa, ya maka masing-masing ya di antara kita ada kelebihan dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah jadikan kita makhluk yang secara fisik terlihat ya oleh mereka dan kita tidak bisa melihat mereka. Namun secara akal dan kecerdasan ternyata kita diberikan akal dan kecerdasan yang secara level ketinggian akal dan kecerdasan ya lebih tinggi dibandingkan kecerdasan bangsa jin. Nah, sehingga masing-masing punya keunggulan dan kelebihan. Nah, itu bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau bangsa jin sudah ada sebelum kita dan secara kecerdasan, ya secara akal mereka tidak lebih cerdas daripada kita. Namun, ya mereka bisa melihat kita, makhluk yang Allah berikan ya kecerdasan lebih. Nah, sehingga kita mengetahui tentang karakter dan sifat Nabi adalah fatonah, ya cerdas. Dan tidak mungkin ada Nabi yang tidak cerdas. Nah, sehingga karena bangsa jin itu secara akal, secara kecerdasan tidak lebih hebat daripada manusia, ya maka dikatakan oleh para ulama tidak ada Nabi dan Rasul ya dari bangsa jin. Ya Nabi dan Rasul di muka bumi ini ya hanya ada dari golongan manusia. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bangsa jin yang dahulu di zaman Nabi Musa ya juga pernah mendengar bacaan kitab suci yang Allah turunkan. Ya kitab Taurat berarti ya di zaman Nabi Musa, sehingga nanti ketika Nabi Muhammad SAW ya membaca Al-Quran yang kemudian didengar oleh bangsa jin, ya maka mereka teringat dengan masa yang jauh sebelumnya, ya di zaman Nabi Musa yang ada yang demikian itu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang demikian. Ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang demikian di surah Al-Ahqaf ayat yang ke-30. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Mereka mengatakan wahai kaum kami, inna sami'na kitaban, sesungguhnya kami mendengar adanya satu kitab unzila min ba'di Musa yang diturunkan setelah masa Nabi Musa, musaddiqan lima yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, yahdi ilal haq, yang kitab ini memberikan petunjuk kepada al-haq, ya kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan juga menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, ini adalah kesimpulan bangsa jin yang ketika mereka mendengarkan Al-Quran, maka mereka teringat dengan kitab suci yang dahulu pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa. Nah, sehingga kalau kemudian ditarik ya satu pertanyaan, dari mana mereka mengenal Nabi Musa? Dari mana mereka tahu Nabi Musa? Ya, karena mereka bisa melihat manusia. Ya, dan manusia tidak bisa melihat mereka. Maka apapun gerak-gerik kita, apapun yang kemudian kita lakukan, ya ternyata ada makhluk Allah yang lain yang juga selalu melihat apa yang sedang kita lakukan. Ya, karena kita adalah khalifah di muka bumi. Ya, kita adalah pemakmur bumi, kita adalah pemimpin di muka bumi. Ya, maka dijadikan makhluk-makhluk yang lain, bahkan yang punya akal dan syahwat sama seperti kita, kiblatnya juga kepada kita, manusia. Ya, maka kalau ngaji kok ternyata jumlahnya cuma sedikit yang hadir, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah karena bangsa jin ya juga ngaji. Ya, bangsa jin juga ngaji. Makanya kalau kita dapati ayat tadi dimunculkan, dan nanti disambungkan dengan surat Al-Jin, ya kisah di mana Nabi Muhammad SAW sepulang dari Taif. Ya, dakwah beliau tidak diterima, di Mekah tidak diterima, di Taif tidak diterima. Padahal kedua tempat ini adalah pusat ya dari Jazirah Arab, ya sehingga tidaklah layak ada nabi kecuali nabi itu harus berasal ya dari dua kota ini. Ya, sehingga walaupun mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, ya tetap mereka mensyaratkan sekiranya ada nabi harus dari dua kota ini. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Dan mereka mengatakan,
kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada seorang laki-laki yang agung, ya, dari dua negeri, dari dua kota, maksudnya adalah Mekah dan Madinah. Ya, kalau Mekah berarti Al-Walid bin Al-Mughirah, dan Taif, ya. Kalau Taif kemudian Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ditolak dakwahnya itu, ya, maka Allah jadikan bangsa jin mendengar bacaan Nabi, kemudian mereka mendatangi Nabi dan mereka menyatakan keislaman kepada Nabi. Ya, seolah Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada nabinya, kepada rasulnya, ya, tenang wahai Muhammad, seandainya dakwahmu itu ditolak, ditentang oleh seluruh manusia, maka Allah siapkan makhluk Allah yang lain yang siap untuk mengikuti dakwahmu. Ya, siap untuk masuk ke dalam agamamu, dan itu adalah bangsa jin. Yaitu adalah bangsa jin. Ya, maka mereka dahulu pernah mendengar kitab suci dibacakan di zaman Nabi Musa, dan ketika mereka mendengar hal yang sama dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, mereka teringat dengan kitab yang dahulu yang pernah mereka dengar. Dan ini mirip seperti Raja Najasyi, Raja Najasyi yang ketika dibacakan Al-Quran oleh sahabat mulia Ja'far bin Abi Thalib, maka dia mengatakan bahwasanya yang dibacakan oleh Ja'far itu dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah dari sumber yang sama. Ya, dari sumber yang sama. Nah, itu berkaitan dengan bangsa jin yang ternyata mereka juga mengenal Nabi Musa, dan ternyata mereka juga mendengar apa yang dibaca oleh Nabi Musa dari kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Nah, sehingga bangsa jin mereka berkiblat kepada manusia dalam urusan agama, karena tidak ada nabi dan rasul dari bangsa jin. Yang ada adalah mereka mengikuti nabi dan rasul dari bangsa manusia. Sehingga yang ada adalah an-nadhr, pemberi peringatan kepada kaumnya. Pemberi peringatan kepada kaumnya. Nah, di sisi yang lain, dari ayat ini bisa kita tarik satu kesimpulan. Ketika jarak antara Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam itu kan jarak yang sangat jauh. Tapi bangsa jin tahu tentang Nabi Musa, kemudian masih mendapati kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, seolah usia mereka ini sangat panjang. Ya, sehingga mendapati masa-masa yang jauh sebelum kita, dan masih hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini lagi-lagi satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa jin. Panjangnya usia mereka. Dibandingkan dengan manusia yang usianya tidak panjang, walaupun kita tahu manusia pertama Nabi Adam alaihissalam Allah berikan usia yang juga sangat panjang. Nabi Nuh juga demikian. Karena masa dakwanya saja 950 tahun. Semakin ke sini semakin pendek usia manusianya. Banyak faktor berkaitan dengan yang demikian, dan Nabi SAW kemudian membuat kesimpulan dalam hadis beliau, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, jadi ini bangsa jin, sama seperti bangsa manusia. Makhluk yang Allah berikan akal, makhluk yang Allah berikan syahwat, makhluk yang Allah minta dari mereka untuk beribadah kepada Allah dengan kesadaran dan pilihan mereka sendiri, karena mereka memiliki ikhtiar. Maka kalau berkehendak untuk beriman, ya beriman. Kalau berkehendak untuk kufur, ya mereka kufur. Karena surga dan neraka itu Allah sediakan untuk jin dan manusia. Makanya nanti berkaitan dengan penciptaan jin yang tercipta dari api. Yang dahulu ketika kita membahas tentang penciptaan Nabi Adam, dari fase turab, tanah, kemudian tin dicampur air, kemudian tin lazib, tanah liat yang sudah semakin menempel antara satu bagian dengan bagian yang lain, kemudian salsalin min hama'im masnun, kemudian baru yang terbaik fasenya adalah salsalin kal fakhor. Dan Allah sebutkan salsal kal fakhor itu di surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, dan bangsa jin juga nanti disebutkan penciptaannya di surat Ar-Rahman,
Nah, maka surat Ar-Rahman itu kaitannya dengan kenikmatan Allah. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Menggunakan dhamir kuma, berarti jin dan manusia, termasuk nanti kalau pengen tahu fase terbaik penciptaan bangsa jin, nah itu juga Allah sebutkan di surat Ar-Rahman. Tapi keduanya ini tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain. Ya, tadi ada kesamaan. Nah, kemudian kalau syaitan, apa sih syaitan itu? Ya, di dalam Al-Qur'an kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari godaan syaitan. Ya, khususnya ketika hendak membaca Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat yang ke-98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Maka jika kamu Muhammad membaca Al-Qur'an, maka memohon perlindunganlah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, jadi bahkan betapa bahayanya godaan syaitan ini, ya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala meminjam kedudukan nabinya ya untuk diperintah memohon perlindungan kepada Allah. Ya, kalau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sekuat itu, masih Allah perintah ya untuk mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, ya maka apalah kita. Ya maka kita jauh lebih layak, ya jauh lebih membutuhkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, khususnya ya berkaitan dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah huda, ya, Al-Qur'an adalah petunjuk, maka tidak akan ridho syaitan itu ketika manusia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan dihalang-halangi oleh syaitan untuk membaca Al-Qur'an. Dan kalau sudah membaca itu pun masih diganggu. Ya, dan juga nanti hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu pun syaitan ya akan mengganggu manusia. Ya, termasuk mempelajari bahasa Al-Qur'an kok sulit sekali karena syaitannya itu ya juga sama. Kok kemudian kita mengkaji kisah-kisah Al-Qur'an itu kok males ya? Ya males ya, lebih enak untuk istirahat, lebih enak untuk tidur, ya syaitannya juga kuat. Nah, makanya di sini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ya meneladani nabi kita untuk mohon perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau jin itu bangsa ya makhluk yang sama seperti manusia, namun Allah ciptakan dari api. Adapun syaitan, ya syaitan ini lebih kepada sifat. Ya, lebih kepada sifat. Nah, makanya syaitan itu nanti ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dari kata syaitana, dan ada yang mengatakan syaitan ini dari kata syayato aslinya. Nah, apa perbedaan kata syaitana dan syaito yang aslinya adalah syayato? Dikatakan syaitana secara makna ya dia artinya adalah jauh. Ya, ba'udah, jauh. Jauh dari apa? Jauh dari rahmatnya Allah. Ya, jauh dari rahmatnya Allah. Nah, sehingga kalau syaitana ya syaitana nunnya itu asli. Ya, nunnya itu asli. Berarti wazannya adalah fa'al. Ya, fa'al, syaitana, syaitan. Ya, fa'al. Nah, dikatakan demikian karena ya makhluk ini jauh dari rahmatnya Allah karena perbuatannya yang selalu menjauhkan manusia dari jalannya Allah. Maka dia pun tidak mendapatkan ya rahmat dari Allah dan jauh dari rahmatnya Allah. Nah, adapun kata syaitan berarti nanti wazannya adalah fa'lan, ya wazannya fa'lan. Nah, syaitan yang artinya adalah celaka atau binasa. Nah, sebetulnya bisa ditarjih antara keduanya. Ya, bisa ditarjih antara keduanya. Namun, ya kalau kita gabungkan memang saling melengkapi secara makna. Ya, jadi syaitan itu adalah makhluk yang jauh dari rahmatnya Allah karena mereka berusaha untuk menjauhkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah yang lurus, yang benar, dan karena perbuatan mereka, ya mereka nanti akan binasa. Mereka akan celaka. Nah, ini berkaitan dengan syaitan. Ya, berkaitan dengan syaitan. Dia bukan makhluk, ya, tapi dia lebih kepada sifat. Maka yang namanya sifat, maka dia bisa menempel ya kepada makhluk-makhluk yang lain, ya khususnya jin,
dan khususnya manusia. Ya, kecuali setannya itu dikasih alif lam. Ya, dikasih alif lam berarti dia menjadi ma'rifah. Kalau ma'rifah itu berarti definitif, ya spesifik merujuk pada satu makhluk tertentu. Nah, tapi kalau kemudian umum, ya syaitan, syayatin jamaknya, nah itu bisa ya siapa saja. Nanti baik dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-An'am ayat yang ke-112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinil insi wal jin, eh, dan kami dan demikian itu, ya demikian itu kami jadikan bagi setiap nabi likulli nabiyyin aduwan, musuh. Siapa musuhnya? Syayatinil insi wal jin. Setan-setan dari golongan manusia dan jin. Ya, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, yang musuhnya itu adalah setan-setan dari golongan manusia dan dari golongan jin. Nah, ternyata ya setannya itu didahulukan dari golongan manusia, kemudian baru golongan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu sebagiannya membisikkan ya kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai satu tipuan. Baik, ala kulli hal, ya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau syaitan itu adalah sifat yang melekat pada manusia, sifat yang melekat pada jin. Ya, kalau mereka memenuhi syarat-syarat untuk disebut sebagai syaitan. Nah, namun ketika Allah mengatakan, ya Allah akan jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari syaitan, baik itu manusia atau jin. Kenapa Allah dahulukan manusia? Kenapa tidak Allah dahulukan jin? Padahal kan jin tadi dicipta lebih dahulu. Nah, berarti secara sifat kesetanan, ya manusia ini bisa jadi potensi setannya lebih besar daripada setan dari bangsa jin. Ya bagaimana penjelasannya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan itu ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ya, dan syaitan ada alnya, ya bisa jadi iblis atau bisa jadi syaitan tertentu yang menyesatkan manusia sehingga mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Nah, mereka yang mengkaji bahasa pasti merasa ada yang janggal, ya ada yang janggal dari ayat ini. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum. Kok belakangnya dhalalan ba'idah? Ya, karena kata adalla yudhillu, masdarnya adalah idlal. Ya, masdarnya adalah idlal. Adalla menyesatkan. Ya, adalla itu menyesatkan. Berarti hasil dari menyesatkan itu adalah idlal, penyesatan. Adapun dhalal adalah kesesatan. Nah, maka harusnya kesesatan itu adalah hasil dari dhalla yadhillu, sesat. Ya, sesat menghasilkan kesesatan, menyesatkan ya menghasilkan penyesatan. Nah, kenapa kok fiilnya menggunakan menyesatkan, masdarnya menggunakan kesesatan? Nggak nyambung. Nah, harusnya begini. Ya, harusnya begini. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum idlalan ba'idah. Ya, harusnya begitu. Tapi kenapa dhalalan? Oh, berarti ini ya ada kalimat yang dihapus namun bisa dipahami ya dengan melihat masing-masing dari kata yang digunakan. Di balik kata yudhillu ada idlal. Di balik kata dhalal ada yadhillu atau yadhilluna karena jamak. Jadi, dan syaitan itu ingin menyesatkan mereka dengan penyesatan, dan akhirnya mereka sesat dengan kesesatan yang jauh. Karena kalau kemudian kita ditanya, masalah nggak kalau syaitan itu menyesatkan? Ya nggak ada masalah. Ya dalam artian ya memang syaitan itu ya kerjanya menyesatkan.
Ya, maka nggak masalah kalau setan itu menyesatkan, sama kayak maling itu ya kerjanya nyolong. Ya masalah kalau kemudian kita melarang maling untuk nyolong. Ya karena memang pekerjaan maling ya nyolong. Yang benar ya jangan suruh orang jadi maling. Ya itu baru benar. Tapi kalau kemudian jangan melarang maling untuk nyolong, ya emang nyolong kerjaan maling. Nah, sama syaitan itu ya jangan dilarang untuk menyesatkan. Ya itu memang pekerjaan syaitan. Ya tapi ya jangan jadikan tadi makhluk-makhluk baik itu manusia ataupun jin menjadi syaitan. Ya kita hanya bisa mencegah jadi syaitannya. Tapi jangan melarang syaitan untuk menyesatkan. Nah, karena setan kerjaannya menyesatkan. Tapi kalau kita nggak sesatkan, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu setan menyesatkan. Nah, kitanya ikut sesat. Nah, itu masalah. Tapi kalau setan menyesatkan, kita tidak ikut sesat, ya nggak ada masalah. Ya, karena memang kerjanya setan itu menyesatkan. Nah, ketika setan itu menyesatkan, ya maka yang disesatkan oleh setan ini akhirnya menjadi sesat. Dan ketika mereka sesat, maka mereka sesat itu dalam kesesatan yang jauh. Ya, jadi awalnya setan yang menyesatkan, ketika mereka sudah sesat ditinggal oleh setan. Ya, ditinggal oleh setan. Ya, karena tugas setan hanya menyesatkan. Nah, kemudian kalau manusia atau kemudian bahkan jin, ya akhirnya menjadi sesat, ya mereka yang harus bertanggung jawab di sisi Allah. Karena kenapa mereka harus menjadi sesat? Ya, karena setan menyesatkan. Lah itu kan pekerjaan setan. Yang ada ya jangan jadi makhluk yang tersesat. Makanya nanti ketika setan diprotes, ya di akhirat, apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah itu membuat janji dan janji Allah itu benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku juga membuat janji, tapi kalau aku membuat janji, aku ingkari janji itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan aku tidak punya kekuatan atas kalian illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali aku hanya mengajak kalian, tapi kalian sambut ya ajakanku itu. Fala talumuni walum anfusakum. Maka jangan cela aku, tapi celalah diri kalian sendiri. Nah, makanya setan nggak mau disalahkan karena dia hanya menyesatkan. Ya, kemudian masalahnya yang disesatkan itu menjadi sesat. Ya sudah, tanggung sendiri akibatnya. Nah, juga seolah-olah ketika setan itu menyesatkan, khususnya manusia. Nah, manusia itu kalau sudah sesat, setan itu sudah nggak mampu. Ya, nggak mampu untuk membersamai orang ini. Karena biasanya kalau manusia itu sudah sesat, sesatnya itu mengalahkan sesatnya setan dari bangsa jin. Ya, jadi manusia itu kalau sudah sesat, ya sesatnya itu mengalahkan ya sesatnya setan dari bangsa jin. Kenapa? Karena bangsa jin tadi secara kecerdasan tidak lebih cerdas daripada manusia. Nah, manusia dengan kecerdasannya tapi sesat, nah itu lebih bahaya sesatnya. Nah, makanya iblis itu walaupun divonis kafir, ya karena menolak ya perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menolaknya itu bukan karena faktor syahwat, ya kemudian meyakini itu perintah dari Allah, tapi memang dia tidak mau diperintah oleh Allah. Ya bahasanya raddul amr al amir. Jadi mengembalikan perintah kepada yang ngasih perintah. Nah, tapi iblis nggak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Bahkan iblis itu menyebut Allah Rabbi. Ya, menyebut Allah Rabbi. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, berikan aku penangguhan sampai hari dibangkitkan kembali. Nah, menyebut Allah Rabbi, dan dia tahu Allah yang menciptakan dia. Ya, Allah yang menciptakan dia. Ya, makanya ketika Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangimu untuk tidak sujud ketika aku perintah kamu? Ya, kata iblis, qala ana khairun min. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, ya sedang kau ciptakan dia Adam dari tanah. Nah, dia menyebut engkau ciptakan aku. Berarti dia mengakui Allah sebagai Khalik, ya Allah sebagai pencipta. Nah, tapi ada di antara manusia, ya ada di antara manusia yang ketika sesat itu bahkan ngaku sebagai Tuhan. Ya siapa? Fir'aun. Ya Fir'aun bahkan ngaku sebagai Tuhan, iblis saja nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Ya Fir'aun dari golongan manusia ngaku jadi Tuhan.
Qala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya, kemudian dia mengatakan ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu ada ilah. Ya, ada sesembahan bagi kalian ya selain aku. Nah, ini Firaun. Jadi lebih sesat daripada iblis bahkan. Ya, karena iblis itu setan tapi tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ya, tapi manusia Firaun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Makanya manusia itu kalau sesat, bahkan setannya jin itu menyerah angkat tangan, udah nggak sanggup lagi ngikuti, udah sesat sendiri deh itu. Nah, makanya ini Fir'aun asli. Ya, nanti ada Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Ya, sebagaimana perkataan Nabi yang dimaksud Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Nah, kita tahu ketika para tokoh Quraisy itu berkumpul, mereka memikirkan tentang yang akan mereka lakukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah mereka mengusir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah mereka membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau ngusir, gimana nanti kalau dia membangun basis kekuatan yang besar kemudian menyerang kita? Atau di penjara saja? Kalau di penjara bagaimana nanti kalau kaumnya itu ya tidak terima sehingga berusaha membebaskan dia dan melakukan perlawanan? Ya, kalau dibunuh nanti keluarganya menuntut balas, akan terjadi pertumpahan darah bahkan ya antar sesama orang-orang musyrik. Nah, maka akhirnya Abu Jahal ya punya ide. Sudah kalau begitu, dari masing-masing keluarga, dari masing-masing kabilah itu mengutus utusan, yang utusan ini membunuh Muhammad ya dalam waktu yang bersamaan, sehingga nanti kalau keluarganya menuntut balas, ya semua kabilah, semua keluarga punya andil. Maka mau tidak mau keluarganya akan siap untuk menerima diat. Ya, dan tidak menuntut balas atas terbunuhnya Muhammad karena ada fanatisme kekeluargaan. Nah, seorang laki-laki tua yang dia adalah jin atau iblis duduk di forum itu kemudian mengatakan, nah ini benar, ini benar. Nah, sampai iblis itu sulit, ya jin itu sulit, setan itu sulit untuk mencari satu ide yang paling baik. Tapi ternyata Abu Jahal itu punya ide yang bahkan setan pun nggak kepikiran. Nah, ini hebatnya manusia. Kalau jadi setan itu bahkan setan aslinya kalah. Ya, bahkan setan aslinya kalah. Nah, makanya pantas kalau Nabi mengatakan Abu Jahal itu Fir'aunu hadil ummah. Ya, Fir'aunnya umat ini. Ya, karena sama kayak Fir'aun itu jadi cerdas tapi sesat. Ya, cerdas tapi sesat. Nah, makanya kenapa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala dahulukan untuk musuhnya para nabi itu setan-setan dari golongan manusia, baru setan-setan dari golongan jin. Karena lebih sulit. Ya, lebih sulit. Ya, sampai ada ungkapan kalau setannya jin dibacakan ayat kursi kabur. Ya, tapi kalau setannya manusia dibacakan ayat kursi dilanjutkan sama dia. Ya, dan kadang setannya manusia itu hafal Quran. Ya, kadang setannya manusia itu tahu isinya Al-Quran. Ya, maka dia gunakan pengetahuan dia terhadap Al-Quran untuk menyesatkan ya orang-orang beriman. Nah, itu lebih repot setannya manusia. Nah, makanya dikatakan ya aduan syayatinal insi wal jin, musuh dari setan-setan yang berasal dari golongan manusia atau dari golongan jin. Nah, maka setan itu dia sifat untuk makhluk yang jauh dari rahmatnya Allah, makhluk yang celaka ya, karena kalau tanpa rahmatnya Allah ya tidak mungkin kita bisa hidup, bisa selamat. Nah, itu berkaitan dengan setan ya, bedanya jin dan setan. Kemudian berkaitan dengan iblis. Ya, karena berbicara tentang kisah Nabi Adam, ya maka tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang iblis, ya pembahasan tentang iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah ajarkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, kami ajarkan nama-nama semuanya kepada Adam. Dan kemudian Allah tanyakan kepada para malaikat, ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kabarkan kepadaku ya tentang nama-nama semuanya ini jika kalian adalah makhluk yang benar. Nah, maka kata malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
baru Allah perintahkan Nabi Adam untuk menyebutkan, dan Nabi Adam berhasil untuk menyebutkan. Nah, berarti Nabi Adam punya ilmu di atas makhluk-makhluk yang lain, bahkan malaikat sekalipun. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Ya, maka sujudlah mereka illa iblis, ya, kecuali iblis. Apa? Dia enggan, wastakbara, menyombongkan diri, wa kana minal kafirin. Ya, dan dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Nah, siapa yang Allah perintahkan ya untuk sujud pada Nabi Adam? Malaikat. Nah, iblis apakah Allah perintahkan? Kan tidak ada perintah untuk iblis. Nah, kenapa iblis itu kok akhirnya dilaknat oleh Allah gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam, padahal yang Allah perintahkan adalah malaikat. Oh, berarti iblis itu dari golongan malaikat. Makanya ketika dia tidak mau sujud, ya akhirnya dia juga mendapatkan laknat dari Allah. Nah, yang demikian satu pendapat yang tidak benar. Ya, iblis bukan dari golongan malaikat, ya, tapi nanti ada penjelasan iblis ya dari golongan jin, ya dari golongan jin. Nah, namun ini anak turun iblis, ya, anak turun bukan dalam artian fisik, tapi anak turun dalam hal pemikiran. Ya, kemudian mengatakan iblis itu makhluk yang paling bertauhid. Ya, kenapa? Karena malaikat saja sujud pada Nabi Adam, kan nggak boleh sujud pada selain Allah. Nah, iblis itu nggak mau sujud karena dia makhluk yang paling bertauhid. Nah, ini satu kejahilan, ya, satu kebodohan, dan bukan sekedar jahil, tapi jahil murakkab, bodoh kuadrat. Allah yang nyuruh. Ya, kemudian mengatakan bertauhid tapi melanggar perintah Allah. Ini kan satu kejahilan. Ya, tapi hari ini banyak orang yang kemudian ya berpandangan seperti itu. Ya, karena memang lagi-lagi asal orang ikut iblis, ikut setan, ya jadi jahil dia. Ya, jadi jahil dia. Ya, makanya iblis ini jahil murakkab, bodoh kuadrat. Ya, dengan statement yang dia munculkan, bahwasanya dia lebih baik daripada Nabi Adam, karena dia tercipta dari api, sedang Adam tercipta dari tanah. Dan tanah yang disebut oleh iblis adalah tin. Tin itu turab plus air. Nah, lawan turab saja belum tentu dia lebih baik, apalagi campur air. Ya, maka dia tidak lebih baik. Nah, ini statement yang tidak sesuai dengan fakta. Itu kalau dalam ilmu ushul fikih namanya jahil murakkab, bodoh kuadrat. Nah, kalau ada orang kok kemudian ikut iblis, ya lebih-lebih lagi kejahilannya, lebih-lebih lagi kebodohannya. Ya, karena dia sedang mengikuti babak kejahilan. Ya, babak kebodohan. Nah, artinya iblis ini bukan dari golongan malaikat. Nah, kenapa kok iblis Allah laknat, Allah labeli kafir gara-gara tidak mau sujud? Apakah ada perintah? Tadi ada di Al-A'raf tadi, ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Allah berfirman, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Nah, berarti ada perintah untuk iblis. Jadi Allah perintahkan malaikat, Allah juga perintahkan iblis. Ya, kemudian para malaikat ketika diperintah oleh Allah untuk sujud pada Nabi Adam, mereka sujud. Ya, tapi iblis ketika Allah perintahkan untuk sujud pada Nabi Adam, apa kata dia? Ana khairun min, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedang kau ciptakan dia dari tanah. Ya, tanah liat, aku yang lebih baik. Nah, akhirnya dia enggan, menyombongkan diri. Ya, makanya dikatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan pernah masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada satu kesombongan, ya, walaupun seberat biji dzarrah. Dan kemudian Nabi menjelaskan tentang al-kibar itu, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, dia menolak kebenaran dari Allah dan dia meremehkan ya Nabi Adam alaihissalam. Nah, sehingga setiap kali Allah munculkan kata istakbaro, ya pasti ujungnya adalah wagana minal kafirin. Ya, maka kesombongan itu lebih dekat ya kepada kekufuran. Maka hati-hati, jangan sombong. Nah, ini berkaitan dengan iblis. Nah, di surat Al-A'raf disebutkan perintah Allah untuk iblis, tapi di surat Al-Baqarah ya tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan perintah untuk iblis. Kenapa? Karena Al-A'raf itu makiyah.
Al-Baqarah itu madaniyah. Maka apa yang sudah terulang atau tersebutkan di fase makiyah tidak akan Allah ulang lagi di fase madaniyah. Karena Al-Quran itu sangat ringkas. Bahkan mukjizat itu ringkasnya ringkas. Karena Al-Quran sangat ringkas tapi maknanya sangat dalam. Makanya bangsa Arab itu tidak sanggup untuk menandingi apa yang ada dalam Al-Quran karena saking ringkasnya. Namun ya bahasanya atau kandungannya sangat dalam. Nah makanya seperti tadi, dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh akhirnya, dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan penyesatan yang jauh, dan akhirnya mereka sesat dengan kesesatan yang jauh panjang. Tapi Allah bisa meringkas itu dalam ya kalimat yang singkat, ya dalam kalimat yang singkat, termasuk di surat Al-Baqarah. Dan kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian pada Adam, maka mereka sujud. Dan kami katakan pada iblis, sujudlah kamu. Ya, tapi dia enggan, menyombongkan diri, dan dia tergolong ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Nah, beberapa tempat di dalam Al-Quran disebutkan tentang penolakan iblis untuk sujud pada Nabi Adam. Di surat Al-Baqarah dijelaskan penolakan itu. Kemudian di surat Al-A'raf dijelaskan penolakan itu. Kemudian ya nanti di surat Al-Hijr ya juga sama dijelaskan penolakan itu. Namun ada satu surat yang memberikan informasi lebih, ya memberikan informasi lebih dari sekedar menjelaskan tentang keengganan iblis sujud pada Nabi Adam. Nah itu adalah surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Ya Al-Kahfi ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika para malaikat itu kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, ya maka sujudlah mereka kecuali iblis. Kana minal jin, ya iblis itu dari golongan jin, fafasaqa an amri rabbih, tapi dia fasik, dia keluar dari ketaatan terhadap perintah Rabbnya. Jadi satu informasi lebih berkaitan dengan asal usul iblis ini yang ternyata dia dari golongan jin. Nah, ada yang mengatakan enggak, iblis itu dari golongan malaikat. Ya, golongan malaikat. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Jin itu kan dari jim, nun dan nun, artinya tertutup dan tidak terlihat. Karena malaikat juga tertutup dan tidak terlihat, maka di sisi yang lain malaikat itu adalah jin. Nah, maka yang demikian ya adalah pendapat yang marjuh, ya dan jauh dari kebenaran. Ya karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah malaikat juga masuk? Enggak. Ya kan tidak. Nah, maka jin ya jin, makhluk yang Allah ciptakan dari api, bukan sekedar makhluk yang tidak terlihat oleh kita, yang dalam hal ini adalah malaikat kita. Nah, kenapa dimunculkan informasi tentang iblis dari bangsa jin di surat Al-Kahfi? Nah, nanti insya Allah di kajian yang selanjutnya ya tadabbur surat-surat di dalam Al-Quran. Ya tadabbur surat-surat dalam Al-Quran. Jadi kita mengkaji surat, ya membedah surat yang ada dalam Al-Quran. Ya kandungannya, kemudian munasabahnya, keutamaannya, nama-namanya, urutannya, ya urutan turun dan urutan dalam mushafnya. Nah, termasuk keluarga dan saudara-saudaranya, insya Allah ya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya di kajian yang lain. Nah, didapati hari ini fakta kalau surat jin itu saudaranya surat Al-Kahfi. Ya kenapa? Karena ditutup dengan penutup ayat yang serupa antara Al-Jin dan Al-Kahfi. Nah, maka satu informasi berkaitan dengan iblis. Kenapa hanya Allah sebutkan di surat Al-Kahfi? Ya, bahkan dengan sangat jelas. Kana minal jin. Iblis itu dari bangsa jin. Nah, kenapa hanya di surat Al-Kahfi? Oh, berarti Al-Kahfi saudaranya surat Al-Jin. Nah, di dalam Al-Quran, kata syatoto itu terulang 2 kali. Satu di Al-Kahfi, satu di Al-Jin. Kemudian kata multahada itu juga terulang 2 kali. Satu di Al-Kahfi, satu di Al-Jin. Nah, apakah yang demikian kebetulan? Ya, jelas tidak kebetulan. Ya, kemudian nanti kata rushd, yaitu juga banyak terulang di Al-Kahfi, di Al-Jin juga terulang. Ya, nanti ada pembahasan tentang masjid, di Al-Kahfi ada, di Al-Jin juga ada. Ya, pembahasan tentang hamba Allah, di Al-Kahfi
ada di al-jin juga ada. Ya, jadi menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara al-kahfi dan al-jin. Nah, makanya kenapa informasi iblis dari bangsa jin hanya ada di surat al-kahfi ya untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan yang demikian itu. Nah, ini ilmu baru gimana di kitab-kitab tafsir klasik atau mungkin kitab tafsir yang ditulis 10 tahun yang lalu. Ya, belum ada yang demikian ini karena termasuk informasi yang baru di dunia penafsiran Al-Qur'an. Baik, berkaitan dengan iblis. Ada yang mengatakan kalau Adam itu adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, maka iblis itu Abul Jin, bapaknya jin. Nah, kelihatannya kurang tepat kalau dikatakan iblis itu bapaknya jin. Ya, Al-Qur'an hanya mengatakan kana minal jin, dia menjadi satu dari golongan bangsa jin. Bukan menjadi nenek moyangnya bangsa jin. Kalau nenek moyangnya setan iya. Tapi kalau nenek moyangnya jin secara keseluruhan ya harusnya tidak. Ya harusnya tidak. Ya, makanya Al-Qur'an hanya mengatakan dia dari bangsa jin. Nah, kalau tadi kita tahu jin itu kan dikasih umur panjang. Ya, dikasih umur panjang. Makanya mereka teringat dengan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa ketika mereka mendengarkan ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi jin juga bisa mati. Ya, jin juga bisa mati. Nah, terlebih ketika jin itu menampakkan wujudnya jadi makhluk yang terlihat, itu juga bisa mati. Ya, makanya nggak perlu kita takut dengan jin yang terlihat. Ya, justru dia yang harus takut dari kita. Makanya kisah sahabat mulia Abu Hurairah yang menangkap setan, ya ketika Nabi perintahkan untuk menjaga harta zakat ya, gudang penyimpanan barang zakat. Nah, itu begitu. Ya, jadi setan takut. Makanya akhirnya ujungnya dia menjelaskan kepada Abu Hurairah kalau mau melepaskan dia akan diberitahu tentang satu rahasia. Ketika dia baca, bacaan itu akan terjaga dari gangguan setan dan itu adalah ya ayat kursi. Ya, namun ketika disampaikan pada Nabi, kata Nabi benar walaupun dia adalah pembohong. Jadi kenapa kita baca ayat kursi bukan karena kita ikut omongan setan, bukan. Ya, tapi kita ikut perkataan Nabi. Kalau bukan karena Nabi yang mengatakan iya, ya nggak akan kita lakukan. Nah, ala kulli hal itu berkaitan dengan setan yang kadang menjelma menjadi manusia. Nah, itu bisa dibunuh. Kadang setan-setan juga bisa berubah atau jin berubah jadi hewan-hewan. Ya, makanya di Madinah ketika itu semakin banyak jin yang masuk Islam dan kadang mereka masuk ke rumah-rumah kaum muslimin untuk mendengarkan Al-Qur'an. Kemudian berubah jadi ular atau kemudian yang lain, maka Nabi melarang ya untuk membunuh ular yang masuk ke dalam rumah sampai kemudian diberi peringatan ya sampai 3 kali, kalau tidak pergi berarti dia setan, bunuh. Nah, walaupun nanti apakah ini khusus hanya di Madinah atau kemudian berlaku umum ya, tapi kalau kita lihat sebab urutnya memang karena banyaknya jin yang ada di Madinah yang masuk Islam di saat itu. Nah, yang diberikan umur panjang ya, jin diberikan umur panjang, tapi yang sampai hari kiamat itu hanya iblis. Ya, jadi yang sampai hari kiamat itu hanya iblis, tidak semua jin. Makanya kenapa iblis itu meminta kepada Allah. Ya, iblis itu meminta kepada Allah sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 14 dan 15. Nanti beberapa ayat yang lain ada surat yang lain. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal mundharin. Maka Allah berfirman, benar, ya kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Jadi yang umurnya panjang sampai hari kiamat itu hanya iblis. Tapi jin-jin yang lain ya tidak sepanjang itu umurnya. Ya, walaupun secara umum umurnya panjang, tapi tidak semua itu sampai usia ketika nanti hari kiamat. Nah, ini khusus untuk iblis karena dia meminta ya kepada Allah untuk diberi penangguhan, dan laki-laki ini menjadi godaan dan ujian bagi umat manusia. Ya, secara pengalaman dia panjang, bahkan sebelum Nabi Adam sudah ada. Kemudian nanti mati baru ketika semua manusia sudah meninggal di hari kiamat. Panjang sekali. Ya, kemudian dia tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Dia bisa melihat kita. Pengalamannya panjang dari manusia pertama sampai hari ini, bahkan sampai nanti hari kiamat,
ya dia ketahui semua. Makanya kenapa kita harus mohon perlindungan kepada Allah. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, lah nggak sanggup kita. Tapi kalau kemudian kita berlindung kepada Allah, pencipta semuanya, ya termasuk iblis itu sendiri, ya insya Allah kita akan terjaga dan kita akan kuat karena kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Ya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Nah, sehingga ini yang jarang ya kita pahami. Kadang kita merasa semua jin itu umurnya panjang sampai hari kiamat. Enggak, ya tidak. Jin juga bisa mati, tapi iblis ya yang berusia panjang. Nah, bangsa jin dan Al-Quran. Kalau tadi secara kecerdasan ya, dikatakan manusia itu lebih cerdas dari bangsa jin. Tapi lihat bagaimana mereka bereaksi berkaitan dengan Al-Quran. Tadi kita bacakan di surat Al-Ahqaf ya tentang pengakuan bangsa jin yang pernah mendengar dari Nabi Muhammad SAW ayat Al-Quran yang mereka teringat dengan kitab yang Allah turunkan untuk Nabi Musa. Nah, di surat Al-Jin ayat yang pertama, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Nah, bacaan Al-Quran yang menakjubkan. Nah, kalau tadi kita bahas tentang Al-Kahfi yang merupakan saudara dari surat Al-Jin. Di surat Al-Kahfi itu ada ayat. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina hajaba. Apakah kamu mengira bahwasanya ashabul kahfi dan ar-raqim. Ya, ar-raqim artinya adalah al-marqum. Ya, ada yang mengatakan ar-raqim itu adalah tulisan yang ada di batu yang ditempatkan di depan gua Ashabul Kahfi untuk memperingati ya mereka yang tertulis di dalamnya nama-nama mereka. Kemudian dikatakan ajaba. Enggak, ya, bukan Ashabul Kahfi dan ar-raqim, ayat-ayat kami yang menakjubkan. Walaupun semua kisah di Al-Kahfi menakjubkan. Ya, 7 pemuda dengan anjingnya yang Allah tidurkan selama 309 tahun. Ya, kemudian sahibul jannatain, kebun yang luar biasa. Sekejap Allah binasakan. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir juga mengandung peristiwa yang menakjubkan. Dan Dzulqarnain juga sama, yang menakjubkan. Ya, tapi bahkan Ashabul Kahfi tidak lebih menakjubkan. Ada yang lebih menakjubkan. Ya, dulu ada ulama namanya Ibnu Zubair Al-Gharnati, ya, dari Granada, Spanyol, ya, ketika masih dikuasai oleh kaum muslimin, punya kitab judulnya Al-Burhan fi Tanasubi Suwaril Quran. Ya, jadi Al-Burhan di dalam munasabah antar surat-surat Al-Quran, beliau mengatakan kisah-kisah yang ada di Al-Kahfi itu tidak menakjubkan. Ada yang lebih menakjubkan. Apa? Surat setelahnya, yaitu surat Maryam. Ya, lelaki tua, istrinya mandul, punya anak. Menakjubkan. Kemudian seorang perawan nggak punya suami, punya anak, menakjubkan. Anak bayi bisa ngomong, menakjubkan. Nah, itu dulu. Tapi dengan berkembangnya penafsiran Al-Quran, ya, maka yang menakjubkan itu apa? Yang menakjubkan itu Al-Quran. Karena Al-Kahfi saudaranya Al-Jin, dan di Al-Jin dikatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Al-Quran yang ajaib. Jadi yang menakjubkan itu adalah Al-Quran. Nah, ini bangsa jin yang tidak cerdas itu punya kesadaran yang demikian. Bayangkan ya, ini kalau kita dengar Al-Quran, apakah reaksinya sama seperti bangsa jin? Nah, mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Ya, mendengar, sami'a. Tapi ketika sudah mendengar, jadi istama'a. Ya, annahu istama'a nafaru minal jin. Apa bedanya sami'a dengan istama'a? Sami'a sekedar mendengarkan. Kalau istama'a itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan perhatian. Ya, dengan fokus. Jadi awalnya mereka niatnya hanya mendengarkan, tapi pas sudah mendengar, akhirnya jadi istama'a. Nah, bayangkan, ini makhluk yang tidak lebih cerdas daripada manusia. Ternyata reaksinya terhadap Al-Quran lebih luar biasa. Nah, maka harusnya kita malu dengan bangsa jin. Ya, kalau kemudian kesadaran kita ya masih kalah dengan mereka yang secara kecerdasan tidak lebih cerdas ya daripada kita. Jadi yang ajaib adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, sekarang coba kita cuplik beberapa ayat yang ada di surat Al-Jin. Kalau kita
bahas semuanya panjang. Tapi di situ rahasia kehidupan bangsa jin itu diceritakan oleh Allah. Kita hanya ambil sebagian. Di ayat yang keempat, tadi kata syatata ya, kita sebutkan satu di Al-Kahfi, satu di Al-Jin. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Jadi dikatakan safi. Safi itu yang kurang akalnya. Jamaknya itu sufaha. Makanya di Al-Quran ada beberapa kali kata sufaha disebutkan. Tapi kalau dalam bentuk mufrad adalah safi. Safi huna. Nanya kembali ke bangsa jin. Berarti yang bodoh dari bangsa kami. Yang bodoh dari bangsa kami ini selalu berkata tentang Allah perkataan yang jauh dari kebenaran. Syatata. Nah, ulama menjelaskan yang dimaksud oleh bangsa jin ini siapa sih? Yang bodoh dari mereka, nah itu adalah iblis. Bayangkan ya, iblis ini dihukumi oleh bangsa jin sebagai safihuna, yang bodoh dari golongan kami. Lah tapi iblis sanggup menyesatkan mereka. Maka siapa yang lebih bodoh? Ya, maka siapa yang lebih bodoh? Nah, maka di sini kita mengetahui tentang tingkat kecerdasan bangsa jin yang dia tidak lebih cerdas daripada manusia. Ya, nah seperti itu ya. Jadi kualitas kecerdasannya. Bahkan dia mengatakan iblis itu bodoh, tapi ternyata mereka juga terpercaya oleh ucapan iblis. Nah, kemudian bangsa jin ini karena dia tercipta dari api yang secara karakter fisik berbeda dengan manusia, dan dia bisa mati. Makanya kabar tentang jin yang bertumpuk-tumpuk untuk mencuri kabar dengar dari langit. Ya, jadi Jibril itu bukan hanya Rasul untuk manusia. Jibril itu juga Rasul untuk para malaikat. Karena yang menjadi perantara antara malaikat dengan Allah itu adalah Jibril. Makanya Allah yang memberikan instruksi perintah. Kemudian nanti disampaikan kepada para malaikat untuk menjalankan perintah itu. Nah, makanya takdir bisa berubah dengan doa. Itu takdir yang tercatat di catatan malaikat. Tapi kalau di sisi Allah nggak ada yang berubah. Ya, karena Allah itu alim. Allah maha mengetahui. Nggak mungkin kemudian berubah gara-gara doa. Ya, tapi yang ada di malaikat itu bisa berubah. Nah, dia mengatakan takdir tahunan. Ya, karena di Lailatul Qadar fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada Lailatul Qadar itu dibagi perkara-perkara dari Allah Al-Hakim. Nah, dikatakan di surat Al-Jin berkaitan dengan kebiasaan bangsa jin. Wa anna lamasna sama, dan kami telah mencoba untuk mengetahui rahasia langit. Fawajadnaha mulian harasan syadidan wa syuhubah. Maka kami mendapati ya langit itu penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Nah, ini mereka mencuri kepentingan dari langit. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Dan sesungguhnya kami bangsa jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Nah, jadi bangsa jin itu sudah sampai di maq'ida lis-sama', satu tempat yang dengannya itu bisa mencuri kabar dengar dari langit. Nah, di surat Ar-Rahman nanti ada ayat yursalu alaikum masywadhu min nar wa nuhasan fala tantasiran. Ya, jadi Allah akan kirimkan panah-panah api dan juga tembaga itu, maka akan menang, maka kalian tidak akan menang. Nah, dikatakan kalau bangsa jin sudah sampai di titik itu, Allah lempar dengan panah-panah api, tinggal saudaranya yang belum. Ya, siapa saudaranya bangsa jin? Ya, bangsa manusia. Lah, makanya umat Islam nggak terlalu ngurus lah urusan mencari planet yang lain untuk tempat tinggal atau kemudian macam-macam. Ya, amanah kita untuk makmurkan bumi. Bumi saja belum makmur kok gitu loh. Kita ngurus planet yang lain. Nah, maka silakan orang-orang kafir ya pergi menjelajah ke luar angkasa sana dan akan sampai di titik di mana dahulu bangsa jin sampai di situ. Tapi kalau sudah sampai akan Allah dan dikirimkan ya syuwadun minar wa nuhasan fala tantasiran. Nah, ini pengabaran yang pasti akan terjadi. Ya, pengabaran yang pasti akan terjadi. Maka hari ini ya kita tidak perlu kaget kalau orang-orang kafir itu semangat untuk melakukan ya penjelajahan yang ada di luar angkasa sana. Nah, nanti disebutkan dalam hadis, jadi jin itu bertumpuk-tumpuk ya sampai di titik mereka mendengar kabar dari langit. Nah, ketika terdengar itu kemudian dilempar oleh ya panah-panah api ya oleh bintang, oleh meteor. Kemudian nanti informasinya disampaikan kepada jin yang ada di bawahnya. Terus sampai kemudian ketika mereka berhasil dari lemparan
ya panah-panah api itu, ya maka kabar yang mereka dengar indikasikan ke dukun. Nah, oleh dukun dia tahu nanti akan terjadi ini nih karena sudah dikabarkan ya oleh para malaikat. Nah, satu hal yang diucapkan oleh dukun kok benar kejadian. Nah, orang percaya, oh iya sakti ini dukunnya. Nah, sehingga dikatakan oleh Nabi satu kebenaran dicampurkan dengan 1000 kebohongan. Tapi karena satunya benar, orang percaya. Nah, makanya ketika jin itu terkena lemparan panah api itu bisa mati dia. Ya, tapi iblis tadi dia Allah berikan usia yang panjang. Nah, fama yastami'il an, siapa yang yastami', ya. Yastami itu berarti benar-benar mendengar, ingin mencari kabar dengar, yajid lahu syihaban rasada. Dia menjumpai panah-panah api yang mengintai ya untuk membakarnya. Nah, jadi dahulu mereka biasa mencuri kabar dengar, mereka melihat ada penjagaan. Tapi kenapa tiba-tiba ini langitnya semakin ketat penjagaannya? Nah, maka akhirnya dibuat kesimpulan oleh mereka, ini kalau langitnya berubah, pasti ada yang berubah di bumi. Nah, cari tahu apa yang berubah di bumi itu. Nah, sehingga akhirnya dicari tahu yang berubah di bumi. Nah, akhirnya mereka ketemu. Ya, bahwasanya ada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lah ini yang menjadikan kondisi langit berubah. Karena Allah memang benar-benar menjaga agar ya Al-Quran itu ya tidak sanggup untuk dicuri dengar oleh bangsa jin, sehingga sampai kepada Nabi Muhammad ya dalam kondisi yang aman. Ya, makanya kalau Jibril itu Al-Amin. Ya, Jibril itu Al-Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Ya, dan Nabi Muhammad pun bergelar Al-Amin. Dan tempatnya pun ya wahadzal baladil amin. Ya, aman dan amanah. Yaitu jaminan Allah untuk keaslian Al-Qur'an. Nah, tapi intinya mereka membuat kesimpulan, ini pasti ada yang berubah di bumi. Tapi lihat kesimpulan yang dibuat oleh bangsa jin. Di ayat yang ke-10. Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbum rasyada. Dan sesungguhnya kami bangsa jin tidak tahu adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki orang yang ada di bumi ataukah Rabb mereka menghendaki kebaikan baginya. Jadi ketika bicara keburukan, mereka mengatakan apakah keburukan yang dikehendaki terhadap penduduk bumi ataukah Rabb mereka mengharapkan kebaikan. Jadi kalau kebaikan dinisbatkan kepada Rabb, tapi kalau keburukan tidak dinisbatkan kepada Rabb. Ini adabnya bangsa jin loh. Ya, adabnya bangsa jin yang tidak cerdas tapi tahu adab kepada Allah. Dan bisa jadi ini belum beriman juga. Tapi tahu Allah itu pencipta. Nah, sehingga mereka mengatakan ataukah Rabb mereka menginginkan kebaikan. Dan kata am arada bihim rabbhum rasyada. Ya, rasyada mirip dengan yang ada di Al-Kahfi. Wahyi lana min amrina rasyada. Ya, menunjukkan tentang kesesuaian dan hubungan yang sangat erat antara Al-Kahfi dan surat Al-Jin. Baik, kemudian bangsa jin menjelaskan tentang kondisi yang ada pada mereka. Kan tadi kita menjelaskan ya, mereka punya akal, mereka punya syahwat, maka ada kemungkinan mereka beriman atau kemudian mereka kufur. Nah, di ayat yang ke-14, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Nah, al-qasitun, qasit itu lawannya muqsit. Muqsit itu adil. Ya, berada di track yang benar, berada di jalan yang benar. Kalau qasit berarti dia menyimpang. Ya, berarti menyimpang. Nah, aslinya kan wa anna minnal muslimuna wa minnal kafirun. Harusnya kan begitu. Tapi kenapa al-muslimuna dilawankan al-qasitun? Nah, ini nanti kalau kita kaji secara khusus surat Al-Jin itu menarik. Jadi ternyata bangsa jin yang tidak cerdas itu, ternyata Allah abadikan dalam Al-Quran di surat Al-Jin itu selipan-selipan maknanya luar biasa. Ya, jadi seharusnya ayatnya wa anna minnal muslimuna wa minnal kafirun. Tapi kenapa dimunculkan al-qasitun? Ya, menyimpang dari kebenaran, dan al-qasitun biasanya digunakan untuk kezaliman. Artinya asal orang tidak beriman, asal orang tidak Islam pasti zalim, pasti zalim. Nah, jadi di sini berarti kalau orang Islam itu muqsitun, orang kafir qasitun. Tapi tidak disebutkan muqsitunnya, disebutkan Islamnya. Tapi yang ini disebutkan karakternya qasitun. Nah, ini banyak nanti di surat Al-Jin yang seperti itu, tapi karena kita tidak fokus bahas surat Al-Jin tapi hanya bangsa jinnya. Nah, maka kita hanya cuplikan saja.
ya sebagian yang ada di surat Al-Jin untuk memberikan gambaran ya tentang bangsa jin ini. Jadi intinya mereka sama seperti kita. Ya, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya, yang beriman nanti sama seperti kita, Allah berikan balasan surga. Yang tidak beriman juga sama seperti manusia yang nanti dimasukkan ke dalam neraka. Jadi jin itu makhluk yang diciptakan dari api yang sama, punya beban taklif seperti manusia. Kemudian setan itu karakter ya dari jin atau manusia yang menyimpang dari kebenaran, yang mereka jauh dari rahmatnya Allah dan mereka binasa disebabkan ya pekerjaan mereka itu. Maka termasuk iblis ketika menyimpangkan tidak disebut iblis tapi disebut syaitan. Fa'azallahuma syaitan. Maka syaitan menggelincirkan keduanya. Tapi kalau kaitannya dengan individunya namanya iblis. Ya, makanya fasajadu illa iblis. Nah, itu bedanya jin, syaitan dan iblis. Baik, ya sudah jam 9:20 ya agak lewat banyak ya, namun semoga memberikan penjelasan yang lebih walaupun jelas ya butuh waktu yang lama sebetulnya kalau kemudian kita mengkaji lebih dalam, tapi semoga dari yang singkat ini ya memberikan ilmu dan juga hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.